Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir perancangan pembangkit listrik tenaga hybrid, fotovoltaik dan Bayu di kawasan wisata edukasi Marine Science Technopark, Teluk Aur, Jepara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Razaki dengan NIM 2106011912036 dari S1 Teknik Elektro Angkatan 2019, konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Dengan subjudul tugas akhir, perancangan pembangkit listrik tenaga hybrid, fotovoltaik dan Bayu ditinjau dari segi teknis dan ekonomi teknik di MSTP Undip Jepara. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Richard Juven Haryara. Saya mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2019 dengan NIM 210601191301446 dari konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Dengan subjudul tugas akhir saya, analisa kualitas daya pada perancangan pembangkit listrik tenaga hybrid, surya dan angin di MSTP Marine Science Technopark Undip Jepara. Berikut adalah pemaparan tugas akhir kami. Terima kasih. baik, saya akan menjelaskan tentang perancangan pembangkit listrik tenaga hybrid, fotovoltaik dan angin di MSTP Undip Jepara. Perancangan dilakukan menggunakan aplikasi Homer. Berikut adalah lokasi penelitian tugas akhir. Perancangan dilakukan menggunakan konfigurasi on-grid. Data-data yang dibutuhkan adalah data solar GHI, data kecepatan angin, dan data beban tahunan kelistrikan gedung MSTP Undip Jepara. Berikut adalah panel surya yang digunakan. Berikut adalah turbin angin yang digunakan. Dan berikut adalah inverter yang digunakan. Hasil simulasi menggunakan aplikasi Homer. Berikut hasil produksi listrik oleh panel surya. Berikut hasil simulasi produksi listrik oleh turbin angin. Berikut hasil analisis ekonomi perancangan pembangkit listrik tenaga hybrid. Terima kasih. Subjudul tugas akhir, analisa kualitas daya pada perancangan PLTH di gedung MSTP Undip Jepara dilakukan dengan software ETAP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak listrikan setelah perancangan PLTH yang terhubung dengan grid, yaitu nilai aliran daya dan harmonisa. Pada perancangan kali ini, kita akan mendesain single line diagram, di mana kita memerlukan data PV dan wind turbine yang telah didesain dan dikonfigurasi pada penelitian sebelumnya. PV wind turbine ini terhubung dengan panel bus MDP, dan kemudian kita memerlukan data beban gedung MSTP Undip Jepara. Berdasarkan hasil load flow, dapat kita lihat nilai tegangan berkisar di antara nilai 97 hingga 99%, dan nilai tegangan masih sesuai dengan standarisasi, yaitu minus 10 dan plus 5%. Kemudian pada nilai daya, dapat kita lihat terjadi peningkatan nilai daya pada masing-masing bus panel AC dan bus SDP. Namun, pada bus outgoing trafo dan bus MDP terjadi sedikit penurunan, yaitu sebesar 61,9 kW dan 61,7 kW. Hal ini terjadi karena penambahan PV dan wind turbine sebesar 20,9 kW. Kemudian, pada nilai faktor daya pada masing-masing bus masih sesuai dengan standarisasi, yaitu 85%. Namun, terjadi sedikit penurunan juga pada bus outgoing dan bus MDP sebesar 89,6% dan 90,1%. Hal ini terjadi karena perubahan nilai daya aktif mengakibatkan perubahan nilai faktor daya. Namun, nilai faktor daya masih sesuai dengan standarisasi, yaitu 85%. Berikutnya, kita akan melakukan analisa harmonisa. Analisa harmonisa dilakukan untuk mengetahui apakah nilai harmonisa pada gedung sudah sesuai standar ketika perancangan PLTH dilakukan. Dapat kita lihat, setelah perancangan PLTH, nilai harmonisa tegangan pada masing-masing panel bus AC dan SDP sebesar 0,4%, dan standarisasi harmonisa tegangan masih sesuai, yaitu 8%. Kemudian pada bus panel AC, nilai harmonisa arus berkisar di antara 2,3% hingga 4,2%. Hal ini juga masih sesuai dengan standarisasi harmonisa sesuai IEEE. Dan pada panel bus SDP, nilai harmonisa arus berkisar di antara 11,54% dan 15,3%. Nilai harmonisa pada bus panel SDP lantai 2 dan lantai 3 masih sesuai dengan standarisasi, yaitu 15%. Namun pada bus panel SDP 1, nilai harmonisa mengalami di luar batas toleransi, yaitu 15,3%. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan perancangan filter pasif agar nilai harmonisa tereduksi dan diharapkan sudah sesuai dengan standarisasi. Setelah dilakukan perancangan filter pasif, terjadi reduksi harmonisa pada bus SDP 1, di mana bus harmonisa tegangan turun menjadi 0,3% dan harmonisa arus turun menjadi 13,01%. Sehingga nilai harmonisa pada gedung MSTP Undip Jepara setelah perancangan PLTH sudah sesuai dengan standarisasi dari IEEE. Demikian pemaparan dari tugas akhir kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.